Judul, Langit yang Tertunduk, Prolog, di sebuah sudut kota kecil, di mana kemewahan tak pernah singgah dan harapan hanya sisa-sisa dari mimpi. Hiduplah sebuah keluarga yang bergelut dengan kerasnya hidup, Kampung Jati, tempat di mana kemiskinan bukan hanya sebuah keadaan, tetapi warisan turun-temurun, menjadi saksi bisu cerita tentang Asa, seorang anak muda yang bertekad melawan takdir. Setiap pagi, suara peluit kereta api menjadi alarm bagi Asa, rumahnya, ke sebuah gubuk reot di tepi rel kereta. Tak pernah sunyi dari getaran bisi yang bergema. Ayahnya, Pak Rudi, seorang buruh serabutan yang sering pulang dengan tubuh lelah, sementara ibunya, Bu Sari, menjajakan kue di pasar. Namun, hasil kerja keras mereka selalu habis untuk kebutuhan pokok dan utang-utang kecil yang terus membengkak. Di tengah kekurangan itu, Asa memiliki satu hal yang tak bisa direnggut oleh kemiskinan, mimpi. Mimpi untuk keluar dari lingkaran gelap ini, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, dan membuktikan bahwa kemiskinan bukan akhir dari segalanya. Bab 1, Dunia di Tepi Rel. Kampung Jati adalah sebuah labirin kecil dengan gang-gang sempit, rumah-rumah berdinding anyaman bambu, dan aroma got yang selalu menguar di udara. Asa, meski baru berusia 16 tahun, sudah paham bahwa hidup adalah perjuangan yang tak kenal henti. Setiap pagi, ia membantu ibunya mengangkat baskom, penuh kue-kue, basah ke pasar sebelum berangkat ke sekolah. Asa, jangan lupa nanti pulang cepat, ya, ujar Bu Sari sambil membungkus telepon yang baru matang. Iya, Bu, jawab Asa sambil memasang senyum. Meski hatinya resah, sepulang sekolah, ia harus bekerja menjadi pengantar barang di toko kelontong Pak Darmin. Hari itu, di sekolah, Asa mendengar kabar bahwa beasiswa untuk siswa berprestasi akan dibuka. Matanya berbinar. Beasiswa itu adalah satu-satunya jalan untuk melanjutkan pendidikan tanpa membebani orang tua. Namun, syaratnya tak mudah. Asa harus menjadi siswa terbaik di kelasnya. Sementara waktu belajarnya terbatas karena pekerjaan sambilan. Kamu yakin bisa ambil beasiswa itu? Saingan kita berat, loh, kata Rani, teman sekelasnya. Aku harus yakin. Ran, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Dijawab Asa dengan tekad bulat. Bab 2, Pilihan yang sulit. Hari-hari Asa semakin penuh tekanan. Selepas sekolah, ia mengantar karung-karung beras dan tepung dari toko Pak Darmin ke para pelanggan. Tubuhnya yang kurus sering terasa letih, tapi ia tetap berusaha menyisihkan waktu untuk belajar. Di rumah, Bu Sari mulai khawatir dengan kesehatan anak sulungnya itu. Asa, kamu jangan terlalu memaksakan diri. Nak, kamu masih muda, nanti sakit, ucap Bu Sari ketika melihat Asa tertidur di meja dengan buku-buku berserakan. Asa kuat, Bu, kalau Asa nggak kerja keras sekarang, kita nggak akan pernah keluar dari tempat ini, jawab Asa dengan suara lelah. Malam itu, angin dingin masuk melalui celah dinding bambu. Pak Rudi pulang dengan langkah gontai. Ia membawa kabar buruk, pekerjaan di proyek bangunan tempatnya bekerja telah selesai, dan ia tak tahu kapan akan mendapat panggilan lagi. Asa mendengarnya dari balik pintu kamar, dan hatinya berdegup kencang. Apa kita harus utang lagi ke Bu Marni? Tanya Bu Sari dengan nada cemas. Kalau terus-terusan utang, kita nggak akan bisa bayar. Sari, Asa juga sudah kerja keras, tapi hasilnya belum cukup, jawab Pak Rudi. Mendengar percakapan itu, Asa merasa semakin terbeban. Di satu sisi, ia ingin fokus mengejar beasiswa agar bisa melanjutkan pendidikan. Di sisi lain, ia tahu bahwa keluarganya butuh bantuan lebih besar sekarang. Keesokan harinya, Asa mendatangi Pak Darmin untuk berbicara. Pak, saya mau tanya, ada pekerjaan tambahan yang bisa saya ambil? Tanyanya dengan ragu. Pak Darmin menghela napas. Asa, kamu anak yang rajin, tapi kerja di sini sudah cukup berat buatmu. Kalau kamu terus begini, kapan belajarnya? Kamu harus pikirkan masa depanmu juga. Asa terdiam. Kata-kata Pak Darmin menusuk hatinya, tapi ia tahu tidak ada pilihan lain. Ia harus membantu keluarganya bertahan, meskipun itu berarti mengorbankan waktu belajarnya. Malam itu,
Asa memutuskan untuk mulai bekerja lebih awal dan tidur lebih larut. Ia belajar di tengah malam dengan lampu minyak, sementara matanya sering terasa berat. Namun, ia terus mengulang-ulang kata-kata yang menjadi mantranya. Aku akan berhasil. Aku akan keluar dari kemiskinan ini. Bab 3, Sahabat dalam gelap. Satu-satunya orang yang tahu perjuangan Asa adalah Rani, teman sekelasnya yang juga tetangganya. Rani sering membantu Asa meminjam buku-buku dari perpustakaan, sekolah, dan memberikan catatan pelajaran yang tertinggal. Rani, aku takut nggak bisa ngejar pelajaran. Nilai-nilaiku masih jauh dari terbaik, ujar Asa dengan nada putus asa suatu sore. Jangan ngomong begitu, Sa. Aku tahu kamu bisa. Aku juga bakal bantu semampuku, jawab Rani sambil menyodorkan buku matematika. Rani sendiri berasal dari keluarga yang sedikit lebih baik dibanding Asa. Namun, ia mengerti kesulitan hidup Asa karena pernah melihatnya harus makan nasi hanya dengan garam. Hubungan persahabatan mereka semakin erat, meski Asa sering merasa malu menerima bantuan dari Rani. Sementara itu, di sekolah, pengumuman beasiswa semakin dekat. Asa mulai melihat teman-temannya berkompetisi dengan giat. Ada Riko, anak orang kaya yang selalu menjadi juara kelas. Dan Nina, siswa cerdas yang sering mengikuti Olimpiade Sains. Asa merasa kecil di tengah mereka. Kalau aku gagal, mungkin aku memang gak pantas untuk mimpi besar, pikir Asa suatu malam. Tapi bayangan wajah kedua orang tuanya yang bekerja keras tanpa kenal lelah membuat Asa kembali bangkit. Bab 4, Cobaan yang menimpa. Hari-hari Asa semakin berat. Beban sekolah, pekerjaan, dan tanggung jawab kepada keluarga perlahan menggerus tenaganya. Namun, Asa terus memaksakan diri. Hingga suatu siang, saat ia mengantar barang ke pelanggan, tubuhnya roboh di depan rumah Pak Darmin. Asa, suara Pak Darmin memanggil anak buahnya yang lain untuk membantu. Mereka membawa Asa ke klinik terdekat. Dokter yang memeriksanya berkata bahwa Asa terlalu kelelahan. Kamu harus istirahat, Nak. Kalau begini terus, tubuhmu nggak akan kuat, ucap dokter dengan nada tegas. Asa hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Tapi dalam hati, ia tahu bahwa ia tak punya pilihan. Ketika pulang, Pak Darmin memanggilnya. Asa, saya lihat kamu sudah bekerja keras, tapi kesehatanmu lebih penting. Mulai sekarang, kamu kerja setengah hari saja. Waktu sisanya pakai untuk belajar, kata Pak Darmin. Asa ingin menolak, tapi ia tak punya energi untuk berdebat. Dengan berat hati, ia menerima keputusan itu. Krisis keluarga. Sementara itu, di rumah, keadaan semakin sulit. Pak Rudi belum mendapatkan pekerjaan baru dan utang keluarga mulai menumpuk. Suatu malam, seorang rentenir bernama Bu Marni datang ke rumah mereka. Sari, ini bulan ketiga kamu nggak bayar cicilan. Kamu tahu kan bunga utang itu terus naik. Kalau nggak dibayar minggu depan, aku ambil barang di rumah ini. Bentaknya dengan nada kasar. Bu Sari hanya bisa menangis, sementara Pak Rudi berusaha menahan emosi. Asa, yang mendengar dari kamar, merasa dunia semakin menghimpit. Ia ingin membantu lebih banyak. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh anak remaja sepertinya? Setelah Bu Marni pergi, Pak Rudi hanya terduduk diam. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi, Sari, katanya pelan. Kita harus bertahan, Mas. Asa lagi berusaha untuk beasiswa. Kalau dia berhasil, mungkin kita bisa punya jalan keluar, jawab Bu Sari, mencoba menyemangati suaminya. Harapan kecil. Keesokan harinya, Asa kembali ke sekolah dengan tekad baru. Meski lelah, ia mulai menggunakan waktu istirahat untuk belajar di perpustakaan. Dengan bantuan Rani, ia mulai memahami pelajaran yang dulu sulit baginya. Namun, di tengah usahanya, Asa mulai merasakan tekanan sosial dari teman-temannya. Beberapa siswa mengejeknya karena penampilannya yang sederhana dan seragamnya yang sudah lusuh. Hei, Asa, kamu rajin belajar buat apa? Mau jadi orang pintar di kampung miskin? Asa hanya diam. Ejek Riko sambil tertawa bersama teman-temannya. Kata-kata itu menyakitkan, tapi ia tak ingin membuang energi untuk membalas. Dalam hati, ia berjanji, aku akan membuktikan bahwa mereka salah.
Waktu terus berjalan, dan Asa mulai melihat hasil usahanya. Nilainya perlahan meningkat, dan guru-gurunya mulai memperhatikan ketekunannya. Bahkan, Bu Rina, guru matematika yang dikenal galak, memanggil Asa di depan kelas. Asa, nilai tugasmu yang terakhir ini bagus sekali. Teruskan usahamu, katanya. Pujian itu kecil, tapi bagi Asa, itu seperti secercah cahaya di tengah kegelapan. Ia mulai percaya bahwa mimpinya tidak mustahil.